Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya di majelis ini untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan malam ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita masih membahas subhat-subhat ahlu ta'til ya, yang mereka lontarkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas ya contoh-contoh subhat mereka ya, untuk membenarkan takwil yang mereka lakukan ya. Ada 3 kemarin kita sudah bahas ya. Yang pertama tentang Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Yang kedua tentang hati para hamba itu ada di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Yang ketiga, subhat ketiga apa? Nah, tentang pertolongan Allah datang dari Yaman. Berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, meskipun di antara 3 contoh yang disebutkan itu ya, ada yang hadisnya bukan hadis sahih ya, tapi digunakan sebagai argumen untuk oleh mereka ya. Nah sekarang contoh subhat yang keempat ya, qala al-muallifu rahimahullah al-misalur rabi' saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan contoh yang keempat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, summastawa ilas sama. Surah Al-Baqarah al-ayat at-tasi'ah ba'dal isrin ya. Surah Al-Baqarah ayat 29. Nah. Menurut mereka ahlu ta'wil ya, zahirnya ayat ini annallaha kana fil ardh summa sha'ida ilas sama. Harusnya itu yang dipahami dari ayat ke-29 dari surah Al-Baqarah ini. Itu syubhatnya ahlu ta'til. Nah. Jadi hum an ahlu ta'til yakulun zahiru al-ayah. Secara zahir ayat ini menjelaskan apa? Annallaha kana fil ardi summa sha'ida ilas sama. Allah itu awalnya ada di bumi, lalu kemudian naik ke langit, kan summastawa ilas sama. Kemudian Allah naik ke langit, kata mereka. Sementara ahlu sunnah mengatakan la nakulu dzalika. Kami tidak katakan itu. Ya. La nakul bi anna zahirahu ma dzakartum. Kami tidak mengatakan bahwa zahir ayat ini seperti yang kalian sebutkan itu. Nah. Fa'ulullahi azza wa jalla min sifatihi az-zatiyah allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ini menurut ahlu sunnah. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sifat jatiyahnya Allah ta'ala. Jadi min sifati ya zatillahi jalla jalaluh, yani al-ulu tinggi di atas ya, murtafi, dan senantiasa seperti itu dari dulu, tidak ada perubahan. Maka Allah ya, muttasifan bi al-ulu, Allah di antara sifatnya adalah maha tinggi ya. Ulu, tinggi adalah di antara sifat Allah, sifat jatiyahnya Allah Ta'ala. Jadi beda dengan orang ahlu ta'til ya. Nah, jadi kalau menurut mereka harusnya yang kita bisa pahami dari ayat 29 surah Al-Baqarah ya, kan jelas summastawa ilas sama. Kemudian Allah istawa. Istawa itu kata mereka naik ke atas
ke langit, berarti kalau gitu sebelumnya ada di bumi. Itu menurut versi mereka. Itu. Jadi kalian yang menurut ahlu ta'til, kalian wahai ahlu sunnah sesungguhnya telah mentakwil ayat ini, ya. Maka kalian jangan mencela kami ketika kami mentakwil, karena kalian pun hakikatnya mentakwil, kata mereka. Janganlah kalian ingkari takwil. Ya. Jadi kalian jangan ingkari kami ketika kami melakukan takwil, karena antum pun li'annakum antum awwaltum kadzalika. Nah, itu kata mereka. Nah, kalian itu kata mereka, ya, kontradiksi gitu. Di satu ketika kalian katakan ini ayat hadan nas yajuzu ta'wilu wa hadan nas la yajuzu ta'wilu. Ini boleh ditakwil, ini enggak boleh ditakwil. Itu subhatnya orang dari golongan ahlu ta'til. Ahlu ta'til, ya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kata summastawa ilas sama itu disebutkan dalam Al-Qur'an 2 kali. Biasanya istawa itu alal arsh, summastawa alal arsh biasanya. Tapi ada memang di dalam 2 ayat, salah satu di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini, istawanya ilas sama. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di atas muka bumi, itu untuk kalian seluruhnya. Summastawa ilas sama. Nah, kemudian Allah beristiwa, nah, atau naik ke langit. Itu satu. Yang kedua disebutkan di dalam surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 11. Harus dibaca utuh, ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul katakan Muhammad, a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini?" Katakan, wahai Muhammad, apakah kalian mengingkari zat yang telah menciptakan bumi fi yaumaini, dalam 2 masa, wa taj'aluna lahu andada, lalu kalian jadikan untuknya, ya, apa? Sekutu-sekutu. Zalika Rabbul Alamin, dialah Allah Tuhan yang memelihara semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, lalu Allah menjadikan di atas muka bumi ini ada gunung-gunung. Di atas bumi ada gunung. Wa baraka fiha, Allah lalu kemudian memberikan keberkahan, ya, pada bumi tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha, lalu Allah menciptakan, ya, apa? Makanannya, ya, fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin, dalam 4 masa. Jadi ciptakan bumi dulu, saya itu akwatnya, makanan-makanan Allah ciptakan fi arba'ati ayyam, dalam 4 masa, sawa'al lisailin, sebagai, ya, makanan yang memadai bagi orang-orang yang membutuhkannya, yang memintanya. Nah, baru pada ayat ke-11-nya, summastawa ilas sama, kemudian Allah istiwa ke langit, wahya dukhanun. Nah, wahya dukhanun, kala itu langit masih berupa asap. Faqala laha, lalu Allah berkata kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah kalian dalam keadaan patuh atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin, lalu langit dan bumi berkata kepada Allah, kami datang kepada engkau ya Rabb dalam keadaan patuh. Nah, ada kata summastawa ilas sama, 2 kali disebut oleh Allah Ta'ala. Nah, maka fa zahiru hatainil ayatain, secara zahir 2 ayat ini, ya, ala za'mihim yakni ala za'mi ahli ta'til, ya, berdasarkan klaimnya ahli ta'til, annallaha kana fil ard, Allah itu awalnya di bumi, summa sa'ida ila sama, lalu naik ke langit.
Itu kata siapa? Ahli ta'til. Wa amma ahlussunnah la yaquluna dzalik. Ahlussunnah tidak mengatakan hal itu. Bal yaqulun, ahlussunnah mengatakan apa? Inna uluwallahi min sifatihi az-zatiyah allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha tadi. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya. Jadi sesungguhnya ketinggian Allah, tingginya Allah itu adalah merupakan sifat zatiyahnya Allah Ta'ala yang senantiasa seperti itu dan akan terus begitu. Allah akan bersifat seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi ketinggian Allah itu merupakan apa? Merupakan zat, sifat zatiyah. Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Juga oleh akal, oleh fitrah, oleh ijma'. Al-Sunnah meyakini Allah itu fauqa jami'i al-makhluqat. Allah itu berada di atas seluruh makhluk. Mustawin ala arsyihi, bersemayam di atas arasnya, fi samaihi, di langit sana di atasnya, alian ala khalqihi, berada di atas seluruh makhluknya, minhum ya'lamu ya a'malahum wa yasma'u aqwalahum wa yaru harakatihim wa sakanatihim. Allah tahu semua perbuatan makhluk-makhluknya, Allah mendengar seluruh perkataan makhluknya, Allah melihat seluruh gerakan dan seluruh gerak dan diam makhluknya. La tuhfi alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua tahu, mendengar, melihat. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kata istawa ilas sama itu tidak menegasikan ketinggian Allah Ta'ala. Kalau menurut ahlu ta'til kan di bawah tuh. Berarti ada yang lebih tinggi dari, ada kesan seperti itu kan. Tapi kok kalian malah mentakwil, kata mereka. Wahai ahlu sunnah, kalian takwil. Harusnya kan jelas. Ayat ini menunjukkan Allah awalnya ada di bumi kemudian naik ke langit. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, perlu dibedakan antara al-uluwu sebagai sifat zatiyah, sementara al-istiwa itu sifat apa coba? Apa bedanya al-uluwu dengan apa tadi? Al-istiwa, apa bedanya? Al-ulu sifat apa? Zatiyah, betul. Kalau al-istiwa apa? Sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Ya harus bedakan. Ya. Kalau ulu itu melekat pada zat Allah, selalu begitu. Tidak pernah berubah. Sementara istiwa itu adalah sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala. Insya'a fa'alahu wa insya'a lam yaf'alhu. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Kalau Allah enggak, Allah tidak akan lakukan. Karena ini sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Sifat perbuatan Allah, dan itu terserah Allah. Allah milih mau turun atau tidak, naik atau tidak. Nah itu yang perlu dipahami. Baik. Lalu dijawab ya syubhat mereka ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah ketika menafsirkan kata summastawa ila sama, ya, ada dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud summastawa ila sama itu annaha bimakna irtafa'a ila sama. Itu artinya Allah irtafa'a ila sama. Ya. Naik, ya, tinggi di langit, ya. Ini adalah berdasarkan keterangan yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Setelah beliau menyebutkan ada perbedaan penafsiran dari para ulama terdahulu terkait dengan makna istawa ila sama di sini, beliau memilih makna istawa artinya irtafa'a. Irtafa'a itu apa? Tinggi, naik, meninggi. Ala alaihinna, Allah lebih tinggi daripada langit-langit itu. Wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Lalu Allah mengurus dengan kemahakuasaannya
dan menciptakan langit menjadi 7 lapis langit. Nah, itu makna pertama. Dan makna ini juga diikuti oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau mengutip pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengutip pendapat kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf. Nah, lalu beliau katakan, wa dzalika tamassukan bi dzahiri al-lafz. Itu dalam rangka untuk berpegang teguh kepada zahirnya lafaz istawa. Wa tafwidhan, lalu kemudian menyerahkan li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah azza wa jalla. Lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah tentang bagaimana hakikat Allah istawa. Hakikatnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita ditanya, apakah Allah istiwa di atas aras? Allah istiwa ke langit? Jawabannya apa? Naam. Naqulu na'am. Iya. Jangan. Tapi kalau hal ta'rifu kaifa istawa Allah azza wa jalla. Kaifa istawa Allah azza wa jalla. Tahu enggak kamu bagaimana coba cara istiwanya Allah gimana? Naqulu Allahu a'lam. Hadhihi kaifiyah. Ini udah kaifiyahnya. Lalu makna yang kedua, istawa ila sama itu artinya innal istawa huna bimakna al-qasdu at-tam wa ila hadzal qaul zahaba Ibnu Katsir fi tafsir suratil Baqarah wal Baghawi fi tafsir surah Fusilat ya. Jadi makna istiwa pada ayat ini Al-Baqarah ayat 129 disebutkan oleh Imam Al-Baghawi yang pendapat ini berdasarkan asar dari sahabat Abdullah bin Abbas dan kebanyakan para mufassir salaf ya. Istawa ya, itu dipegang maknanya secara zahir. Sementara kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Nah, kepada Allah. Kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam kita bilang seperti itu. Itu makna pertama, istawa itu artinya irtafa'a. Lalu makna yang kedua, istiwa dalam ayat 29 surah Al-Baqarah atau dalam ayat berapa tadi? Fusilat ayat berapa? Hah? Enggak ada penyebutan. Yaitu dalam surah Fusilat ayat 9 sampai 11 atau tepatnya pada ayat 11. Itu. Nah, itu maknanya huna bi makna al-qasdu at-tam. Ya. Apa al-qasdu at-tam itu? Ya. Menuju yang sempurna atau bisa juga kehendak yang sempurna. Itu menurut siapa? Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi. Artinya apa kata Ibnu Katsir? Ai qasada ila sama, atau Allah menuju ke langit. Wal istiwa huna dhamina ma'na al-qasdi wal iqbal. Kata istiwa di sini mengandung makna al-qasd wal iqbal. Apa tadi al-qasdu? Menuju. Wal iqbal? Iqbal apa? Ya, menerima. Kenapa dimaknai demikian? Li'annahu uddiya ila bi'ila. Karena dia dijadikan fi'il muta'addi dengan ila. Muta'addi itu apa? Fi'il yang membutuhkan objek gitu. Yaitu, jadi maknanya adalah menuju. Dan ini laisa sarfan lil kalam an zahirihi. Ini tidak termasuk memalingkan makna zahir dari firman Allah Ta'ala ini. Memalingkan makna istiwa kepada apa? Al-qasdu tadi tidak. Kenapa? Karena ada qarinah. Apa itu qarinah? Indikator.
Apa indikatornya? Huruf ila, harfu ila. Biharfin yadullu alal ghayati wal intiha. Huruf yang menunjukkan tujuan akhir, batas akhir. Maka ya maknanya disesuaikan dengan huruf yang mengikutinya. Itu makna yang kedua dari istiwa apa tadi? Apa? Al-qasdu at-tam. Itu yang kedua. Sementara yang pertama apa? Nah, irtafa'a wal ulu. Nah, itu. Nah, itu contoh apa? Subhat dan bantahannya ya, subhat yang keempat. Yang kelima dan keenam ya, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah ini subhat juga. Jadi kata mereka, Allah itu ya ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Nah, itu. Jadi ada di mana-mana. Dalilnya mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia ada bersama kalian. Dia yang maksud di sini siapa? Allah dimanapun kalian berada. Berarti Allah ada di mana-mana bagi mereka. Kan setiap kita ini ya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti gitu lagi. Berarti banyak karena makhluknya banyak kan gitu. Nah, maka ahlu ta'til menolak gitu. Menolak dan menuduh bahwa ahlu sunnah telah melakukan takwil, kata mereka. Atau dalam surah Al-Mujadalah ayat 7, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Nah, ini. Jadi tidak lebih sedikit dari itu atau tidak lebih banyak kecuali, nah, apa kecuali? Kecuali Allah wa ma'ahum, Allah ada bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Nah, maka dikatakan kata Syekh Ibnu Utsaimin, annal kalama fi hataini al-ayatain haqqun ala haqiqatihi wa zahirihi. Nah, dua ayat yang tadi disebutkan itu, surah Al-Hadid ayat 44, Al-Mujadilah 7 itu, nah, apa? Menunjukkan kebenaran. Ya, hakun ala haqiqatihi wa zahirihi. Itu. Lalu, walakin ma haqiqatuhu wa zahiruh, katanya. Apa hakikat dan zahirnya apa? Apakah dikatakan bahwa secara zahir, sehakikat Allah ada bersama makhluknya ma'iyatan, bersama-sama, ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Tadi an yakuna muhitan bihim ilman wa qudwatan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghairu zalika min ma'ani rububiyatihi ma'a uluwihi ala arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Artinya apa? Nah, artinya secara zahir bahwasanya Allah Ta'ala hakikatnya memang bersama dengan makhluknya. Nah, tapi
kebersamaan yang dimaksud ya ayyakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghairu zalika. Nah, ya wa ghairu zalika min ma'ani rububiyatih, dari makna rububiyahnya Allah taala. Bersama dengan itu Allah tinggi di atas arasnya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, pada dua ayat itu secara zahir bahwa Allah memang betul bersama makhluknya. Ya, bersama makhluknya. Tapi yang dimaksud bersama ini apa? Ilmunya Allah senantiasa membersamai kita. Kuasaannya Allah juga senantiasa membersamai kita. Termasuk apa? Pendengaran, penglihatan, nah, pengurusan dan kerajaannya itu apa? Ada bersama makhluk gitu. Wa huwa ma'akum. Ya, secara zahir gitu. Tapi hakikatnya sebenarnya ma'iyahnya Allah yang dimaksud di sini ma'iyatu al-ilm, ma'iyatul qudrah, ma'iyatu as-sam'i, ma'iyatu al-basar, ma'iyatu at-tadbir, wa ma'iyatu as-sultan. Ilmunya, kemakuasaannya, penglihatannya, ya, pendengarannya, kepengurusannya, ya, kerajaannya itu yang senantiasa ada bersama kita. Bukan Allahnya secara zat ada bersama kita. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlu ta'til. Ya, itu bapak-bapak sekalian. Allah itu tetap ada di atas arasnya. Nah, oleh karena ahli ta'til kalau ceramah nggak ada kesempatan bertanya. Nggak ada kesempatan ya. Nah, berarti kesempatannya pas udah selesai ditutup, antum deketin. Atau kalau perlu ajak nyate itu. Yang biasa antum lakukan. Lalu antum tanya gitu ya. Nah, baik. Itu ya, sekalian. Ma'iyah ya. Ma'iyah itu sifat apa ma'iyatullah itu berarti? Sifat fi'liyah atau sifat zatiyah? Pilihannya Allah Ta'ala. Tapi yang membersamai kita apanya? Zatnya Allah Ta'ala atau ilmunya Allah Ta'ala? Ilmunya, kemahakuasaannya, pendengarannya, penglihatannya. Nah, menurut ahlu ta'til berarti antum telah mentakwil. Kan ayatnya bunyinya enggak begitu. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian kan gitu. Menurut mereka ya berarti zatnya, yaitu yang kemarin kita bahas itu. Berarti Allah menyatu dengan makhluk. Ma'iyatullah bi khalqihi berarti Allah hulul, menyatu dengan makhluk. Kok kalian enggak bilang begitu? Berarti kalian telah melakukan takwil. Nah, itu. Ini yang benar mana gitu? Apakah yang dimaksud ma'iyatullah di sini ya Allah bercampur baur dengan makhluk, Allah tinggal bersama makhluk, atau bagaimana gitu? Atau yang dimaksud kebersamaan Allah di sini tadi maksudnya yang membersamai kita itu ilmunya, kekuasaannya, atau zatnya Allah Ta'ala? Mana yang benar? Maka ya, yang benar itu mana? Ya, ilmunya. Berarti yang keberapa? Yang kedua. Karena kalau dimaknai dengan makna yang pertama, secara zat Allah berbaur dengan makhluk, nah itu tidak sesuai konteks, gitu ya. Dari semua sisi tidak sesuai konteks. Gitu. Maka ma'iyah yang dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala, nah itu maksudnya apa?
Wa huwa a'dhamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Jadi tidak mungkin Allah itu diliputi oleh makhluknya. Yang benar Allah meliputi seluruh makhluknya. Gitu, kebalik. Nah, jadi kebersamaan al-ma'iyah dalam bahasa Arab yang dengan bahasa itu Al-Quran Allah turunkan, la tastalzimul ikhtilaf, tidak mengharuskan adanya pembauran, tidak harus. Atau tidak harus ada bersama di tempat yang sama, gitu, tidak harus. Nah, melainkan ma'iyah yang dimaksud ya, adalah tadullu ala mutlaqi al-musahabah, menunjukkan makna bersama musahabah tadi secara mutlak. Tapi tidak harus adanya pembauran, tidak harus. Ya, kalau kita kasih contoh misalnya dalam bahasa sehari-hari, ya, misalnya ya kita mengatakan pada saat bulan purnama, orang bulan selalu membersamai kita, gitu kan? Kan ma'iyah tuh kan? Apakah bulan purnama bareng kita dalam arti berbaur dengan kita atau tidak? Lah, tapi kita mungkin mengatakan bahwa kita bersama rembulan ya. Itu contoh gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya? Ya itu kemarin kan sempat kita singgung juga kan? Jadi fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Itu maksudnya apa? Itu kan kata-kata Nabi. Nah, secara zahir menurut mereka itu berarti kan Allah menyatu dengan makhluk, kan menjadi telinganya. Dengan itu dia mendengar. Tapi kata Ahlussunnah itu mustahil. Allah manunggaling kaulugus itu ya. Wahdatul wujud, menyatu dengan hamba. Itu enggak. Maka yang dimaksud aku menjadi telinganya, dengan itu dia mendengar khususnya. Maksudnya Allah dengan kemahakuasaannya mengendalikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya, dikendalikan apanya? Pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, itu maksudnya. Itu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang ke-11. Yang kemarin maksudnya. Ada juga ya. Ya, ini baru ke-6 kan? Ke-5 dan ke-6 tadi ya. Ya, baik. Nah, jadi Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, jelas ya. Itu. Jadi apakah tafsir dari makna ma'iyatullah ta'ala itu di khalqihi? Kalau dimaknai Allah ya menyatu dengan makhluk, berbaur dengan makhluk, maka ini tafsir batil gitu. Allah ada bersama kita. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian. Lalu kita berarti Allah ada. Bahkan ada seorang sufi mengatakan, ya Allah ada dalam jubah ini. Ya, dalam hati. Dia bisa bahkan dia mengatakan anallah katanya. Saya ini adalah Allah. Wah, itu katanya kalau orang udah ngomong gitu udah kasyaf ya, udah terbuka hijabnya gitu ya. Sampai dia berani mengatakan saya ini Allah gitu ya. Ma'rifah ya. Di antaranya tokoh sufinya ada Ibnu Arabi di antaranya. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Itu batil. Kenapa batil? Dilihat dari beberapa sisi. Di sini diterangkan dari setidaknya dilihat dari 3 sisi ya. Sisi yang pertama ya, di sana disebutkan sini al-awwal annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Ini adalah tafsir yang menyelisihi ya kesepakatan para ulama salaf.
Tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan kata ma'iyah itu artinya Allah menyatu dengan makhluk, Allah berbaur dengan makhluk. Tidak ada. Nah, bal kanu mujma'ina ala inkarihi. Bahkan para ulama salaf itu mengingkari kalau ada orang bilang, "Oh, Allah menyatu dengan kita." Itu atau wahdatul wujud itu bahasa gampang. Itu diingkari oleh para ulama salaf. Satu. Maka kalau setiap perkara yang diingkari oleh ulama salaf, apalagi itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti batil. Yang kedua, kalau kita menafsirkan makna ma'iyah itu artinya adalah menyatu, berbaur dengan makhluk, berarti kita telah menafikan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk oleh akal, oleh fitrah, dan termasuk oleh kesepakatan para ulama salaf. Nah, segala pandangan yang menafikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil kana batilan, maka dia batil. Dia menjadi nah itu. Karena sudah ditetapkan, kok dinafikan, batil dia. Maka dengan demikian tafsir ma'iyatullah itu, ya, ma'iyatullah di khalqihi bil hulul wal ikhtilat batilan. Itu batil bil kitab wa sunnah, berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah, termasuk bahkan oleh akal, fitrah, dan ijma' as-salaf. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ini yang terakhir. Kenapa tafsir dari ma'iyatullah kalau dikatakan berarti Allah menyatu, Allah berbaur, itu batil? Alasan ketiga apa? Annahu mustaljimul lawazim batilah la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti itu telah apa? Telah menimbulkan konsekuensi yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan itu nggak mungkin gitu ya. Itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang mengetahui Allah, oleh orang yang mengetahui kemahakuasaan Allah. Nah, oleh orang yang mengetahui makna yang ditunjukkan oleh kata ma'iyah dalam bahasa Arab. Yang bahasa itu Allah turunkan Quran dengannya. Jadi hakikat ma'iyatullah di khalqihi itu, ya, kalau dikatakan itu artinya Allah berbaur dengan manusia atau Allah ada di tempat-tempat mereka. Nah, tidaklah ini dikatakan illa jahilun bil lughah, kecuali oleh orang yang bodoh secara bahasa, au jahilun bi azamatir rabbi jalla wa ala, atau dikatakan oleh orang yang jahil, tidak ngerti tentang Allah Rabb Jalla wa'ala, yang maha agung dan maha tinggi. Itu nggak mungkin. Kalau dia ngerti, nggak mungkin mengatakan hal itu. Jadi, oleh karenanya, ya, tafsir ma'iyah jika diartikan Allah ada bersama makhluk, ini jelas batil perkataan ini. Gitu. Maka yang benar yang mana berarti? Makna ma'iyah itu adalah makna yang kedua. Yang dimaksud ma'iyah apa maksudnya? Ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, itu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi itu. Maka dua ayat ini, ya, makna zahirnya tidak diragukan lagi. Yang tadi istawa ilas sama itu ya. Nah, tidak bila raibin li annahu haqqun wa la yakunu zahiru al haqqi illa haqqan. Karena ini ada suatu kebenaran. Dan tidaklah zahir suatu kebenaran itu kecuali dia pasti juga kebenaran. Dan tidak mungkin ya ini an yakuna al batil zahirul Qur'ani abadan, tidak mungkin zahirnya Al-Qur'an itu ya,
adalah sesuatu yang batil selama-lamanya, itu tidak mungkin. Jadi Al-Quran secara zahir maknanya tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang batil selama-lamanya, tidak mungkin. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bantahan-bantahan untuk ahlu taktil yang melakukan takwil tanpa dasar tentu saja. Aduh, tanpa dasar. Jadi, itu ya. Jadi saya kira ini ya yang bisa kita bahas sampai sini dulu. Ini udah jam 10 kurang 2 menit ya. Betul ya? Ya. Supaya nggak terlalu malam sampai Imogiri ya. Ya, saya kira ini. Walaupun nanti masih panjang sebenarnya penjelasan tentang makna ma'iyah itu ya. Ma'iyatullah itu penjelasan masih panjang. Nanti ada argumen-argumen penting yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh penting seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Tapi sementara ini sudah cukup menjelaskan bahwa kalau Allah bersama kita itu tidak mesti maknanya apa? Allah berbaur dengan kita. Zatnya Allah ada bersama zatnya kita, menyatu, itu enggak. Tidak demikian ya. Ma'iyah itu demikian. Jadi tadi alasannya sudah dikemukakan. Nah, sementara sampai sini dulu ya. Jadi kita sudah membahas subhat-subhat yang keenam tadi ya. Dan subhat makna ma'iyah tadi beserta keterangan-keterangannya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum diakhiri ini ya, monggo masih ada kesempatan, barangkali ada di antara Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau dilihat di konteksnya mereka mengatakan kan Allah bersama makhluk, berarti Allah itu bertempat malah ya. Itu konteks ini. Kalau mereka mengatakan memahami Allah itu bersama dengan makhluk gitu. Namanya bersama kan di mana itu berarti ada tempat. Iya. Ya malah ngaco kan? Iya betul. Ada tempat gitu. Bisa itu. Makanya mereka nanti. Tapi dengan makna mereka sendiri mengatakan Allah itu bertempat itu juga ngaco ya. Ya mereka kan sebenarnya ingin menolak itu ya, ingin menolak kalau ada orang mengatakan Allah itu bersemayam, kan mereka mau tolak itu kan, sehingga mereka melakukan takwil, ya, melakukan takwil. Nah, tapi di sisi lain, mereka kan nuduh, lah kalian kan melakukan takwil juga gitu, melakukan takwil terhadap makna ma'iyah. Harusnya menurut mereka ya yang namanya ma'iyah itu berarti berbaur dengan makhluk, menempati tempat yang ditempati makhluk. Harusnya kata mereka gitu. Lah kok kalian nggak memaknai dengan makna itu gitu. Berarti kan kalian melakukan takwil juga. Tuduhan mereka kan itu. Berarti kan kalian sama saja dengan kami. Kata mereka mentakwil. Nah, kita kan udah bahas ya. Mentakwil ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, apakah haram secara mutlak atau ada kalanya boleh? Ada kalanya boleh. Kapan dibolehkan? Ketika ada qarina. Jadi tidak mutlak haram, tidak mutlak tidak boleh. Ada kala di mana kita dibolehkan. Selama memang ada qarinah ya. Ada indikator bahwa ayat tersebut, hadis tersebut bisa ditakwil maknanya. Tapi ada indikatornya clear, jelas. Yaitu, itu Mas Robi. Allahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Bisa dipahami ya, insya Allah ya? Insya Allah. Nah. Jadi itu. Ya. Subhat-subhat dan bantahan-bantahannya. Baik. Ya betul. Kalau tiba-tiba bingung, dia harus urut. Nanti akan ketemu lagi, ngaji lagi kitab yang sejenis, nanti nyambung juga akhirnya. Jadi utuh nanti. Ini katakanlah muqaddimah ya.
pembukaan kita berusaha memahami tentang apa? Tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan ada kitab Fiqhu al-Asma wa Sifat kan ada. Atau Fiqhu Asmail Husna nanti ada. Kayak gitu ditulis ya oleh para ulama. Nah, tadi kita udah bahas kan, kita singgung. Jadi ini penting, kita membahas kayak gini ini penting. Kan ada orang bilang ngapain membahas nama-nama dan sifat Allah, itu nggak ada faidahnya kan. Kan gitu. Mafi faidah. Udah tinggalin aja. Pelajari yang lain. Nah, itu ada udah. Yang apalagi yang dia berusaha menghindari cekcok gitu ya. Karena memang faktanya beda-beda gitu para ulama. Enggak, justru kita harus pelajari supaya kita paham. Supaya kita mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta kaidah-kaidahnya. Jadi saya kira ini ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga ada ilmu yang bisa kita serap ya dari pembahasan kita ini. Insyaallah nanti lebih rinci kita akan bahas ya lanjutannya di pekan yang akan datang insyaallah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar ini bisa ditanyakan saat kita tutup ya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.